Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah khairul bashar, sejarah manusia terbaik, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, mempelajari sejarah pemimpin anak Adam di hari kiamat, baginda Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamu alaih, yang akan kita kaji sejarah beliau dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pada kesempatan pekan kemarin kita telah menyebutkan bagaimana ungkapan Al-Walid ibn Mughirah dengan kekufurannya, dan dia adalah sosok pemimpin orang musyrik di kota Makkah, seorang penyair yang telah dimintai pendapatnya oleh orang-orang pemuka-pemuka Quraisy untuk memberikan julukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik antara dukun, orang gila, pujangga Arab, atau tukang sihir. Dan ungkapan Al-Walid ibn Mughirah dengan kekufurannya, orang musyrik dengan kemusyrikannya, orang kafir dengan kekafirannya dan pengingkarannya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Tapi dia tahu bahwasanya ucapan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, lantunan ayat suci Al-Quran yang didengar oleh Al-Walid ibn Mughirah dengan kekafirannya dan kemusyrikannya, dia tidak bisa menolak bahwasanya Al-Quranul Karim perkataan yang sangat manis rasanya, sangat lembut dan sangat nikmat untuk didengar. Ini orang kafir sanggup mengungkapkan kejujuran dengan kekufurannya. Dan ini juga kita sebutkan kemarin PR besar, tugas besar untuk umat Islam, khususnya yang mengikuti atau mendengarkan kajian ini. Kita mestinya malu di hadapan Al-Walid ibn Mughirah dengan keislaman kita. Sampai saat ini Al-Quran 30 juz mungkin baru sanggup dihatamkan, itu pun kalau bulan suci Ramadan, dan itu pun baru sebatas menghatamkan. Demikian juga dengan kisah Al-Walid ibn Mughirah ini, kita mendapatkan pelajaran berharga dari sosok orang kafir ini, bahwasanya dia memahami Al-Quran, dan kita sosok orang Islam pengikut Nabi Muhammad masih banyak yang belum memahami makna dari kandungan ayat suci Al-Quran. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dapatkan Al-Walid ibn Mughirah setelah dia memuji keindahan tata bahasa Al-Quran dan kandungan Al-Quran yang demikian indahnya, kemudian dia simpulkan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Lebih pantasnya, walaupun untuk dikatakan tukang sihir juga kurang pas, tetapi tidak ada lagi julukan lain, dan dia tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi
paling polnya adalah dia katakan Nabi Muhammad tukang sihir karena ada karakter pada diri Nabi Muhammad yang dipandang oleh Al-Walid ibn Mughirah bahwasanya Nabi Muhammad ini yufarriqu bihi bainal mar'i wa abih. Dengan adanya dakwah tauhid, maka Muhammad mampu memisahkan, mengadakan perpecahan antara seorang anak dengan bapaknya, paman dengan sepupu ataupun dengan keponakannya. Dan inilah karakter tukang sihir. Jadi sifat itu yang dimiliki tukang sihir, kata Al-Walid, terdapat kepada diri Muhammad, maka dijuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Fa ikhwani wal akhwat, dari sini kita dapatkan orang-orang musyrik Quraisy di kota Makkah, mereka mendapatkan ilmu yang sesat dari Al-Walid ibn Mughirah tentang julukan Nabi Muhammad bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Maka sepakatilah, kata Al-Walid, bahwasanya Muhammad itu tukang sihir. Maka pemuka-pemuka Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang terpandang dan terkemuka dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy, mereka menyepakati julukan tersebut disematkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dari situ ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada lokasi dakwah yang dilewati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali para pemuka Quraisy, termasuk dedengkot orang-orang Quraisy. Para pemukanya adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab yang pernah mencemooh Nabi Muhammad. Tidaklah didapatkan oleh Abu Lahab ada Nabi Muhammad sedang berdakwah kecuali di belakang Nabi Muhammad ada Abu Lahab juga mengomentari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berdakwah tentang dakwah tauhid di kota Makkah, maka di belakang Rasulullah ada Abu Lahab mengatakan, la tuti'u fa innahu sabi kadzab. Jangan kalian mentaati ucapan Muhammad, karena dia itu orang yang telah keluar dari agamanya dan dia seorang yang banyak berdusta. Ini ungkapan yang sering diulang-ulang oleh Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Abu Lahab ini kita tahu nama aslinya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, yang kita tahu dalam surat Al-Lahab istrinya juga dicantumkan dalam Al-Quran wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Padahal kita tahu itu adalah ungkapan ejekan, hinaan, cercaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil ini masih ada kekerabatan dengan Abu Sufyan, tetapi kita tahu Abu Lahab dengan Ummu Jamil ini adalah dua sosok suami istri yang merusak dan kufur kepada Rasulullah SAW dan tidak masuk Islam, meninggal dalam keadaan kafir. Maka Allah ancam mereka berdua dengan apa? Hammalatal hatab fi jidha hablum mim mahsad. Ini adalah celaan sebagai berita gembira kehinaan dia di dunia, demikian juga kehinaan dia di akhirat, waliyadzubillah. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga Abu Lahab di belakangnya Rasulullah SAW senantiasa menemani Rasulullah bukan untuk menjadi pengawal. Ya, bisa dibayangkan di mana ada Rasul, di mana Abu Lahab. Tetapi ada Abu Lahabnya bukan untuk apa? Bukan untuk membela Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah mengatakan begini, maka Abu Lahab mengatakan jangan mentaati, biarkan dia pendusta, dia pembohong, begitu terus-terusan. Dan inilah karakter dakwah ikhwan yang mesti kita baca dari kisahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setiap kita berdakwah, kita akan merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, walaupun mungkin jelas persentase ya kesedihan dan kesulitan kita dalam berdakwah masih jauh dibandingkan kesulitan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi, kesepakatan orang-orang Quraisy dengan menjuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir ini terjadi kapan? Sebelum beberapa saat musim haji tiba.
dan telah kita sebutkan kemarin, dan kita dapatkan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Rasulullah SAW ketika musim haji, beliau datangi orang-orang yang datang dari luar negeri Mekah, dari Yaman, dari Madinah, kemudian juga dari kota-kota yang lainnya. Kita dapatkan orang-orang tersebut dirongrong oleh Abu Lahab untuk tidak mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri beliau menyebutkan beberapa ungkapan ataupun metode cara-cara orang-orang kafir Quraisy, ataupun secara tidak langsung adalah kita bisa mempelajari dari sini bagaimanakah strategi musuh-musuh umat Islam untuk memadamkan dakwah Islam. Belajar dari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Yang pertama, as-sukhriyah wa tahqir wal istihza wa takdzib wa tadhik. As-sukhriyah, apa itu sukhriyah? Hinaan. At-tahqir, apa tahqir? Mengejek, menghina. Al-istihza juga bentuk cercaan. At-takdzib, pendustaan. At-tadhik, mentertawakan. Ujungnya apa? Ini adalah uslub, strategi pertama yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mendapatkan pertama kali dakwah Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan di kota Makkah. Maka kita dapatkan orang-orang kafir Quraisy mengejek, menghina dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa ikhwan? Baru sampai level ucapan, belum sampai tindakan kekerasan. Cuma kekerasannya dengan apa? Dengan psikis, ya, belum sampai kepada fisik. Ini level perdana dalam merongrong dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad, dakwah tauhid di kota Makkah. Pertama kali dengan apa? Cercaan, hinaan, cacian dan makian dari lisan orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa ini? Yang pertama, mereka maksudkan untuk merendahkan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, untuk menghina kualitas dakwah Nabi Muhammad. Demikian juga untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa ta'assub mereka dengan pembelaan mereka dengan dakwahnya orang-orang musyrik di kota Makkah, dan berusaha untuk memadamkan dakwahnya Nabi Muhammad. Karena kita tahu dakwah Nabi Muhammad adalah dakwah yang baru, ya. Maka mereka berusaha dengan hinaan ini agar menanamkan kehinaan dalam hati orang-orang Islam di kota Makkah. Kenapa? Karena pembicara yang mengejek, yang menertawakan ini bukan orang-orang miskin. Pemuka-pemuka Quraisy menertawakan dakwahnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Secara psikis orang akan down kalau dia tidak punya keimanan yang kuat. Maka kita dapatkan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy sebagaimana Allah cantumkan, bagaimanakah bentuk hinaannya, cercaan mereka dengan lisan yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu, orang-orang Quraisy, khususnya para pemuka Quraisy berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Adzikru, peringatan di sini Al-Qur'an. Innaka lamajnun, benar-benar engkau ini orang yang gila. Orang yang gila wahai Muhammad, engkau ini hanya sebatas apa? Hinaan dengan lisan. Gila kau Muhammad, gila. Tiap hari begitu. Bisa dibayangkan Pak, antum berdakwah ceramah, woi orang gila jangan didengar. Begitu Nabi Muhammad, ya, diucapkan oleh Abu Lahab. Setiap beliau berdakwah di mana saja, baik di pasar Ukaz, baik di majelisnya, baik di depan Ka'bah dan seterusnya, dikatakan orang-orang kafir, innaka lamajnun. Dikata-katai dengan kalimat engkau orang gila. Yang kedua, mereka katakan sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 4, wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Mereka tercengang. Orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy tercengang, kaget-kagetnya hati mereka apa? An ja'ahum mundirun minhum. Ketika Allah mendatangkan
kepada mereka pemberi peringatan dari jenis mereka. Ya, Allah datangkan pemberi peringatan dari jenis mereka, sama-sama manusia. Wa qalal kafirun, maka orang-orang Quraisy yang musyrik ini mengatakan, hada sahirun kadzab. Oh, Muhammad ini tukang sihir. Oh, Muhammad ini pendusta. Karena ucapannya demikian indah, oh pantas dia tukang sihir. Ya, dia pendusta. Kenapa? Kenapa dikatakan pendusta, ikhwan? Karena Nabi Muhammad mendustakan sesembahan mereka. Nabi Muhammad mendustakan perbuatan mereka, maka mereka menolak senjata Nabi Muhammad untuk dijadikan apa? Lawannya mereka, senjata mereka apa? Perkataan mereka. Dengan lawan kata dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mereka juluki sebelum diutus oleh Allah Al-Amin, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Tetapi sekalinya mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka katakan apa? Aja'alan aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami mesti menjadikan sesembahan itu satu? Padahal kami sesembahannya banyak. Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu perkara yang sangat mencengangkan. Sangat kaget kami mendapatkan dakwah harus meninggalkan 360 patung. Ya, jelas mereka terkaget-kaget. Kemudian Allah sebutkan berkaitan dengan hal ini juga, mereka berusaha untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat terang-terangan di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal dengan konco-konconya, para pemuka Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy memperhatikan gerakan sholatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka sholat di depan Ka'bah memang, tetapi sholat mereka berbeda dengan tata cara Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Tidaklah orang-orang musyrik itu sholat di sekitar Ka'bah illa muka'an wa tasbih, kecuali bertepuk tangan dengan bersiul. Jadi tepuk tangan mereka dengan siulan mereka di depan Ka'bah itu bentuk sholat mereka. Ketika mereka mendapatkan bagaimana gerakan sholatnya Rasulullah, rukuknya, takbirnya, kehusuannya Rasulullah dalam sholatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di depan Ka'bah, mereka tercengang kaget, mengejek gerakan sholatnya Rasulullah SAW. Ya, maka antum dapatkan surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq bagaimana antum dapatkan di pertengahan ayatnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kalian tidak memperhatikan, kamu tidak memperhatikan seseorang yang mencegah seorang hamba, 'abdan idza shalla, seorang hamba yang sedang sholat dicegah oleh Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal ketika mendapatkan Rasulullah SAW sedang sholat, ikhwan, depan Ka'bah. Antum mungkin sholat antum dengan mungkin saat ini yang disayangkan umat Islam dengan kekurangan ilmu fikih sholatnya, malah saling mencemooh gerakan sholat saudaranya. Ini Abu Jahal menjelek-jelekan sholatnya Rasulullah. Abu Jahal pun sholat, tetapi sholat orang musyrik. Rasulullah sholat orang beriman. Ini sesama orang Islam sekarang mendapatkan sesama muslim saling mengejek sholatnya. Kenapa orang sholat ini celananya kok cingkrang? Kenapa sholatnya kok gerakannya mesti ditempelkan antara kaki dengan kaki yang lain? Ini sunnah. Tetapi sayangnya yang mengejek siapa? Yang mengejek adalah lisannya orang-orang Islam. Ini menunjukkan kejahilan orang Islam, ya. Kejahilan orang Islam, inna fihi jahiliyah. Ada perbuatan jahiliyah dalam diri umat Islam ketika dia tidak paham. Rasulullah SAW sedang sholat, Abu Jahal berusaha mencari kotoran unta. Ditempatkanlah ketika Rasulullah SAW sedang sujud, dalam sholatnya sujud. Kemudian apa ikhwan? Ketika sujud, tai unta ditempatkan di pundaknya Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW hanya diam dalam kondisi sujudnya. Kemudian para sahabat yang kondisinya tatkala itu du'afa, sahabat-sahabat yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya merasakan miris, hatinya sedih mendapatkan utusan Allah, kekasih mereka dihinakan oleh Abu Jahal dengan orang-orang pemuka Quraisy. Apa yang mereka kerjakan, ikhwan? Yang mereka kerjakan adanya usulan di antara para sahabat yang telah masuk Islam. Orang-orang yang lemah ini, mereka di antara mereka mengusulkan, beritahu itu, beritahu Fatimah Az-Zahra. Fatimah putrinya Rasulullah yang bungsu diberitahukan untuk apa? Membersihkan kotorannya Rasulullah SAW. Maka dibersihkanlah kotorannya Rasulullah SAW oleh siapa? Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian salatnya Rasulullah SAW berbeda jauh dengan salatnya kita saat ini, diberikan ketenangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Hal ini ikhwan, ejekannya orang-orang kafir sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Al-Mutaffifin, dan mungkin di antara antum mayoritas sudah menghafalnya. Ini di juz ke-30 setelah surat apa? Setelah surat Al-Infitar, ya. Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin di ayat ke-29 hingga ayat 33, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu kepada orang beriman mencemooh, menertawakan. Ibadah orang beriman ditertawakan, dakwah orang beriman ditertawakan, syiar-syiar Islam yang didakwahkan orang beriman tatkala itu ditertawakan. Ini yang menertawakan siapa, ikhwan? Yang menertawakan, yang dicantumkan oleh Allah siapa? Orang musyrik, kafir, musyrik kepada Rasulullah. Yang amat disayangkan saat ini, orang muslim menertawakan syiar Islam. Bahkan sebaliknya, umat Islam saat ini bangga kalau syiar Valentine Days, kalau syiar tahun baru umat Nasrani, kalau syiar hari Natal, kalau syiar-syiar yang tidak ada contohnya dalam Islam, mereka bangga untuk memakmurkannya. Tetapi tatkala syiar-syiar Islam, mereka cemooh, mereka ejek, mereka hina. Ini yang dicantumkan oleh Allah adalah orang yang menertawakan syiar orang Islam adalah orang musyrik tulen. Wa idza marru bihim yataghamazun, ya, ketika orang beriman melewati orang-orang musyrik, yataghamazun, saling melirik, tapi lirikannya itu lirikan ejekan, gitu. Ya, jadi kalau ada orang-orang beriman lewat, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya itu, yang musyrik lagi duduk pemuka Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Utsman dan seterusnya, ya taghamazun, saling baku lirik, begitu, ya. Dan untuk apa? Untuk apa, ikhwan? Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka orang-orang musyrik, fakihin, saling mencemooh, menceritakan, menertawakan. Itu Muhammad dengan sahabatnya, itu Muhammad begini, pokoknya dijelek-jelekan. Ya. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Kata Allah, kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka katakan, itu tuh orang-orang sesat. Kita ini orang mendapat petunjuk, menyembah 360 patung, tuh orang sesat, menyembah Allah saja. Jadi sebegitu, ya. Mereka dikata-katai, para sahabat dengan Rasulullah dikatakan orang sesat oleh orang-orang sesat. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Allah jawab kepada mereka, ayat ini adalah ayat Makkiyah, ayat yang turun di telinga mereka orang-orang musyrik, menceritakan tentang mereka orang musyrik. Ya, Allah katakan di akhir ayatnya, di akhir kisah ini, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka tidak diutus oleh Allah untuk menjaga perbuatan orang-orang beriman. Allah tidak pernah menugaskan mereka untuk mencermati orang-orang beriman kelakuannya untuk diajak. Ya, fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapatkan Rasulullah SAW manusia. Memang beliau utusan Allah. Beliau nabi, imannya paling tinggi. Demikian juga para sahabat, hatinya paling bersih setelah para nabi dan rasul. Tetapi kita dapatkan beliau juga seorang manusia biasa,
Kelebihannya beliau seorang nabi dan rasul. Ketika diejek, dihina, dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy yang notabene masih karib kerabatnya, masih keluarga dekatnya, mengejek dakwahnya Rasulullah SAW, jelas dalam hatinya Rasulullah SAW yang paling dalam adanya kesedihan. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan dalam surat Al-Hijr ayat 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui, kata Allah, kami telah mengetahui hati engkau itu sangat sempit dengan apa yang mereka ucapkan di hadapan engkau. Ejekan mereka itu di hadapan engkau menjadikan hatimu sempit ya Muhammad. Allah tahu, kata Allah. Allah cantumkan hal ini. Allah cantumkan tentang sempitnya dadanya Rasulullah mendapatkan ejekan, hinaan, cacian orang-orang kafir Quraisy. Kenapa ini dicantumkan oleh Allah? Untuk mengabarkan kepada kita yang membawa dakwahnya Nabi Muhammad, kalau kita merasakan kesedihan, kesempitan dada kita karena sebab dakwah tauhid, itu juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang akan senantiasa didapatkan oleh orang-orang yang mendakwahkan dakwah Islam ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jawabannya di ayat setelahnya adalah fasabbih. Allah berikan solusi. Ketika seorang dai, ketika seorang yang berdakwah kepada dakwah Islam merasakan hatinya sempit karena sebab lisannya mendakwahkan dakwah yang benar, apa kata Allah? Fasabbih, ucapkan subhanallah, bihamdi rabbik, seraya memuji Allah. Kenapa mesti mengucapkan subhanallah ikhwan? Memuji Allah. Kenapa? Karena kita ketika sempit dada kita akan dilapangkan oleh Allah dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Dakwah yang kita bawa ini adalah dakwah yang suci, datang dari Allah yang maha suci. Maka ingatlah Allah yang bisa menyucikan hati kita. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa kita mesti memuji Allah tatkala hati kita sempit? Kenapa ikhwan? Karena kita berada di atas kebenaran. Orang-orang yang menghina kita berada di atas kesesatan. Kita katakan subhanallah, alhamdulillah, wa kun minas sajidin. Dan jadilah engkau bersama orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah sampai datangnya kepastian, yaitu kematian. Ini solusi dari Allah kepada kita semuanya yang bisa antum baca dalam surat Al-Hijr di ayat ke-97 hingga ayat ke-99. Ketika kita sempit karena kita mendakwahkan dakwah tauhid, subhanallah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan, kerjakan sholat. Maka pantas kita dapatkan Ibn Abbas, demikian juga Ibunda Aisyah, demikian juga para sahabat mengungkapkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amra shalla rakaatain, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan kepada suatu masalah, beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Solusinya begitu. Allah katakan wa kun minas sajidin. Demikian juga pernah kita dapatkan ikhwan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fa huwa sajid. Ya, fa aktsiru fihi du'a. Lokasi terdekat antara diri kita dengan Allah adalah ketika kita sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ini yang pertama, ucapan, cercaan, hinaan, cemoohan, tertawaan dari orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, itsaratus subhat wa takfifid di'ayat al-kadhibah. Apa itu itsaratus subhat? Pencemaran citra dakwah. Dan itu terjadi, ya. Kapan saja antum dapatkan para dai yang mendakwahkan tauhid, yang satu dikatakan Wahabi, yang satu dikatakan teroris, yang satu dikatakan, dan seterusnya. Cercaan-cercaan yang banyak. Untuk apa? Mencemarkan citra dakwah tauhid. Dan itu sudah naluri dakwah, fitrahnya dakwah. Maka kita dapatkan orang-orang Quraisy menjuluki Rasulullah SAW dengan mencemarkan citra dakwah tauhid. Apa? Mereka katakan sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Al-Anbiya ayat 5, adghatsu ahlam. Oh, Muhammad itu kalau ngomong itu lagi ngigau. Adghatsu ahlam,
itu artinya ucapan dia dapatkan dalam mimpinya. Jadi Muhammad ini pemimpi tulen. Kata orang-orang Quraisy, dakwanya Muhammad itu dapat dari mimpinya. Kemudian dia dapatkan, orang-orang Quraisy selain mengatakan Nabi Muhammad ini seorang pemimpi, sang pemimpi gitu ya. Kemudian dikatakan oleh orang Quraisy baliftarah. Oh, dia ini membuat-buat perkataan, ngarang, pengarang. Ya, julukan yang lainnya Nabi Muhammad dijuluki oleh orang Quraisy pengarang. Kemudian dijuluki yang lain apa, Yohan? Untuk merubah citranya Islam, citra dakwah tauhid, innama yu'allimuhu bashar. Kayaknya Muhammad ini diajarkan manusia yang cerdas. Ya, sehingga bisa ngomong seperti itu. Padahal kita tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, qaumun ummiyun. Oh, diajarkan oleh manusia yang cerdas sehingga Muhammad bisa cerdas. Ya. Kemudian orang Quraisy juga dicantumkan ungkapannya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kisahnya surat Al-Furqan ayat 4, in hada illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akhar. Oh, Muhammad itu ucapannya apa? Ucapan yang dusta, pengarang tulen. Bahkan dia dibantu oleh suatu kaum yang kuat sehingga bisa ngomong begitu. Padahal dia tahu apa? Orang Quraisy tahu Nabi Muhammad tidak pernah keluar negeri kecuali kemana? Ke negeri Syam untuk berdagang. Ya, artinya setelah berdagang tidak ada kegiatan kecuali berdakwah di Makkah. Pak Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga kita dapatkan orang Quraisy mengatakan innalahu jinnan aw syaiton. Muhammad ini punya jin, ngukut jin. Ya, Muhammad berteman dengan jin, berteman dengan setan yang senantiasa turun sebagaimana setan ataupun jin ini turun kepada tukang sihir atau dukun. Itu yang dikata-katai oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka katakan apa? Nabi Muhammad dikatakan orang yang banyak berkhayal, banyak bermimpi dengan ucapannya, sebagaimana mereka katakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW dikatakan orang yang pujangga Arab, orang yang ahli lihai dalam mengungkapkan bahasa Arab yang indah, padahal itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bantah dalam surat Asy-Syu'ara, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu yang mengikutinya adalah orang-orang yang pendusta dan berdosa. Artinya kalau Rasulullah seorang pujangga, tidak mungkin yang mengikutinya Abu Bakar yang tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina. Ya, Rasulullah SAW dikatakan pujangga tidak mungkin karena beliau adalah orang yang pengikutnya adalah orang-orang yang jujur. Allah katakan kalau penyair itu adalah yattabi'umul ghawun. Coba antum lihat ikhwan, para penyanyi, ya, mau yang nyanyi, mau yang nonton penyanyi, al-ghawun kata Allah. Pasti mereka orang yang rajin berbohong. Minimal bohong sama orang tuanya. Alasannya anak ini bilangnya apa? Khususnya anak SMA ya. Mau kemana? Ada kerja kelompok. Padahal apa? Nonton konser musik. Dan itulah kata Allah, orang-orang penyair pasti yang mengikutinya adalah orang yang rajin berdusta. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya para penyair itu senantiasa mencari tempat-tempat yang sepi, lembah. Coba lihat para penyanyi di mana yang dicari agar ramai, ya. Begitulah orang-orang penyanyi zaman dulu. Pujangga Arab Allah juluki dalam surat Asy-Syu'ara, ya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka itu yang dicari apa? Orang-orang itu, penyair itu pasti yang dicari tempat-tempat yang sepi, ya, agar ramai, agar setannya banyak di situ. Ya, adapun Nabi Muhammad, beliau tidak nyari dakwahnya, tidak teriak-teriak di hutan, tapi Nabi Muhammad berdakwahnya di halayak ramai. Ada orang, ada manusia, bahkan yang didakwahi adalah orang-orang yang cerdas, orang yang terkemuka di kalangan orang-orang Arab. Maka tidak pantas Nabi Muhammad dijuluki apa? Pujangga Arab. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair, para penyanyi, coba lihat Pak, sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Quran. Maka orang yang mengikuti para penyanyi, para musisi, menjadi pengikutnya, menjadi idola, kita dapatkan para penonton ketika melihat para penyanyi yang ngefans berat sama penyanyi, sampai histeris, jari jemarinya digigit, itu kemudian apa? Sampai pingsan. Apa kata Allah?
wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Coba lihat para penyanyi, mereka itu kalau ngomong tidak pernah sesuai dengan ucapannya, perbuatan itu bertolak belakang. Ucapan mereka ketika menyanyi berbeda jauh dengan realitanya. Penyanyinya sudah menikah, yang dia ucapkan lagu-lagu cinta, tetapi lihat retaknya rumah tangga dalam dirinya, berbeda jauh. Maka Allah katakan apa? Annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyanyi dimanapun kapanpun yang membaca Qur'annya setan, musik-musik itu, mereka akan senantiasa mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Pendusta. Dan Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat ya, perusakan citra dakwah kepada diri Rasulullah SAW yang pertama kali dalam hal apa? Dalam hal tauhid. Yang pertama kita dapatkan mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan mereka tidak percaya. Pernah kita bahas dalam kitab tauhid ungkapan orang-orang musyrik di hadapan Rasulullah SAW, aida mitna wa kunna turaba wa idama inna lamab'utsun. Apakah kami ini kalau sudah meninggal menjadi tanah kembali, inna lamab'utsun, apakah kami ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, awa abauna awalun. Kalau begitu bapak kami juga akan dibangkitkan? Mungkinkah balik? Ya. Wa kanu yaquluna dzalika raj'un ba'id. Mereka juga mengatakan dalam surat Qaf ayat 3, dzalika raj'un ba'id. Itu suatu hal pengembalian yang tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita sudah menjadi tanah dikembalikan jadi manusia yang punya gigi, punya nyawa, punya kaki, punya tangan. Dzalika raj'un ba'id. Dan orang-orang sekarang juga tatkala mereka menyembah materialistis, orang-orang ateis, mereka meyakini tidak akan adanya hari kebangkitan. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mereka mengatakan apa? Mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengejek, kok nabi kok begini? Kok rasul begini? Makan, kok rasul makan? Kok rasul jalan-jalan di pasar? Ini mereka katakan. Namanya nabi dan rasul itu tidak boleh makan. Namanya nabi dan rasul itu tidak boleh jalan-jalan di pasar. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Mereka tahu bahwasanya mereka percaya bahwasanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur sejarah mereka, orang-orang Quraisy, mereka tahu Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu manusia yang diutus oleh Allah. Tetapi tatkala Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari kalangan orang miskin, maka mereka katakan, mali hadzal rasul, bagaimana kok rasul gini? Ya'kulu ta'am, makan makanan, wa yamsu fil aswaq. Kemudian mereka katakan apa? In antum illa basyarun mithluna. Dalam surat Ibrahim ayat 10 Allah cantumkan ungkapan mereka, engkau itu manusia seperti kami. Bagaimana mau jadi rasul begitu? Ya, tidak mungkin rasul kok dari kalangan manusia. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka inginkan rasul itu adalah dari kalangan malaikat, sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Furqan ayat 7, laula unzila ilaihim malakun. Seandainya yang diturunkan kepada kami ini malaikat, itu kalau malaikat pasti mereka akan beriman, kata mereka. Ya, dalam rangka apa? Alasan saja agar tidak menjadi umat Islam. Fayakunu ma'ahu nadhira. Ya, maka fayakunu ma'ahu nadhira. Maka Nabi Muhammad itu katanya bersama malaikat itu menjadi pemberi peringatan. Artinya butuh penguat. Kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berkaitan dengan poin kedua tentang strategi mereka mencemooh Rasulullah SAW dan merusak citra dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, al-hailulah bainan nas wa bainas samaihim al-Qur'an. Mereka berusaha menghalangi dari mendengar Al-Qur'an. Bahkan kita dapatkan di sini Syekh Safiyur Rahman mengungkapkan ada orang musyrik An-Nadhr ibn Al-Harith, ya, bahkan dijuluki oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini An-Nadhr ibn Al-Harith, pemuka Quraisy, ahadus syayatin Quraisy, salah satu setan orang Quraisy. Kenapa?
Ikhwan, kita tahu ungkapan orang Arab kalau kekesalannya itu sudah tingkatan level tertinggi, itu orang misalkan ada anak kecil ngeyel gitu, kalau ngeyel dididik sama bapaknya, anta ifrit, kamu ini ifrit. Jadi setan ifrit itu julukan sudah paling tinggi, saking dongkolnya ataupun mangkel, saking bencinya, marahnya itu sudah paling tinggi. Maka menjuluki anaknya, tetangganya, kamu ini ifrit, kamu ini setan. Maka kita dapatkan Syekh Safiur Rahman beliau juluki An-Nadhr ibn Al-Harith ahadus syayatin Quraisy, salah seorang setan orang Quraisy. Kenapa demikian? Karena An-Nadhr ibn Al-Harith ini orang yang senantiasa merongrong dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan dia ini tahu sejarahnya raja-raja Persia dengan raja-raja Romawi. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, itu kalau Rasulullah SAW berdakwah, selain Abu Lahab ada An-Nadhr ibn Al-Harith. Jadi kalau Rasulullah berdakwah, maka kata An-Nadhr ibn Al-Harith apa? Ana wallahi ya ma'asyar Quraisy ahsan haditsan minhu. Jadi ketika Rasulullah SAW akan mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kemudian didakwahi tentang Islam, maka An-Nadhr ibn Al-Harith apa? Wahai orang-orang Quraisy, aku ini lebih pandai ngomongnya daripada Muhammad. Kemudian dipotonglah ucapan Nabi Muhammad. Kemudian An-Nadhr ibn Harith menceritakan tentang sejarah raja-raja Persia, sejarah raja-raja orang-orang Romawi dan seterusnya, sampai mereka dapatkan terpukau dengan sejarah-sejarah orang-orang Persia dengan Romawi. Kemudian dia katakan bimada Muhammad ahsanu haditsan minni, dengan apalagi Muhammad bisa mengalahkan perkataan saya, kata An-Nadhr ibn Harith. Bahkan An-Nadhr ibn Harith dia berusaha mencari seorang budak yang ahli menyanyi. Ini ujung-ujungnya penyanyi, Pak. Penyair berusaha agar kita tidak cinta Al-Quran. Di mana saja kita berdakwah dengan Al-Quran, maka yang bernyanyi volumenya dinaikkan. Dan itu yang terjadi. Kalau di zaman Rasulullah SAW, TV belum ada, televisi belum ada, handphone, iPod belum ada, maka An-Nadhr ibn Al-Harith dalam rangka menutup dakwah Al-Quran dan hadis, dakwah Nabi Muhammad, maka dia memang sengaja beli bidu wanita, budak yang ahli menyanyi. Jadi kalau ada orang baru dengar kajian Nabi Muhammad SAW, ketahuan sama An-Nadhr ibn Al-Harith, maka An-Nadhr ibn Al-Harith itu mencari-cari orang yang hatinya mulai luluh, hampir bersahadat di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian diketok pintunya, sini. Didatangi itu orang-orang yang didatangi, sini. Kamu kayaknya ini wajahnya berubah, mimiknya. Kemarin benci sama Muhammad, sekarang kayaknya luluh hatinya. Ada apa ini? Maka dia datangkan makanan, datangkan minuman sama orang tadi. Kemudian selain didatangkan makanan minuman, orang tadi otomatis dijamu sama An-Nadhr ibn Al-Harith. Jadi subhanallah, dia berusaha mengorbankan jiwa raganya untuk bermusuhan dengan Allah dan Rasul, untuk menutup dakwah Islam. Jadi orang-orang yang hampir masuk Islam tatkala itu disogok oleh makanan minuman. Selain itu apa? Sambil makan minum, didengarkanlah bidu wanita, dilagukan senandung. Kemudian bidu wanita itu berlagu dengan lagu yang merdu. Kata An-Nadhr ibn Al-Harith, tuh, suara bidu wanitaku itu lebih merdu daripada ucapan Muhammad. Maka apa? Orang tersebut terkadang ada yang mengikuti An-Nadhr ibn Al-Harith, ada yang kokoh mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pak ikhwan, maka kita dapatkan hal ini. An-Nadhr ibn Al-Harith yang dia sengaja menyewa ataupun bahkan membeli bidu wanita ini menjadi sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman di ayat yang ke-6 tentang dalil diharamkannya musik. Allah katakan tentang ini, ikhwan, dengan sebab pengorbanan besar-besaran yang diberikan oleh An-Nadhr ibn Al-Harith yang musyrik ini untuk menutup dakwah Al-Quran dengan membeli bidu wanita, penyanyi yang sangat lihai, yang sangat merdu suaranya, maka Allah turunkan ayat wa minan nas, dan dari sebagian manusia man yashtari lahwal hadits liyudillu an sabilillah. Ada sebagian manusia, kata Allah, di kota Makkah ada sebagian manusia
man yashtari lahwal hadith, yang memperjualbelikan perkataan yang dusta, perkataan yang sia-sia, tidak bernilai ibadah. Untuk apa? Liyudillu an sabirillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau konser musik, mau musik islami, mau musik setoni, sama-sama musik. Ya, dibeli tidak? Dibeli. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam agar minimal hafalannya yang cuma hafalan juz 30 berguguran. Sudah hafalnya tinggal juz 30-nya, itu pun baru setengah juz, dengar musik setiap hari sudah berguguran. Maka tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.